Halo sobat vegetasi, kembali lagi di Dialog Ngabdi bersama tim Ekspedisi Vegetasi Langit. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita kedatangan narasumber yang banyak pengalaman sekali, khususnya di bidang kopi. Kita akan coba dialog bersama Kang Wandira. Selamat pagi, Oh Kang pagi ya? Wandira. Oh masih Pagi, pagi, masih pagi. siap siap. Sehat, apa Pagi Kang kabar? Ilham, alhamdulillah Oke. baik-baik alhamdulillah, masya Gimana, Allah luar biasa. kesibukan hari ini? Untuk kesibukan hari ini sedang menikmati masa-masa transisi aja sih Kang Ilham ya, dari dunia kerja ke Mmm, merintis ke dunia usaha aja sih Kang Ilham. mmm. Coba diceritakan Oh boleh, pengalaman Kang Wandira boleh gitu. boleh, di dunia kerja ya? Ya di dunia Kalau kerja di dunia dululah, kerja nanti untuk oke oke, dunia usaha kita boleh coba boleh boleh, spill-spill lagi. boleh boleh. Untuk di dunia kerja sendiri, saya itu memulai bekerja di bidang F&B sendiri di tahun 2019 Kang Ilham. Wah, udah cukup lama ya, berarti 2019 kurang ya, lebih sekitar ya 6 hampir tahun 6 lah ya, tahunan. hampir 6 tahun ya. Udah habis 2025 nih berarti 6 tahun lah. Mmm, Waktu itu saya masuk dunia F&B itu tanpa basic sama sekali Kang Ilham, tanpa tahu bagaimana, siklus atau cara kerja, dunia F&B khususnya di bidang kopi ya. ya. Karena saya itu nggak ada basic sama sekali dan kurang ngerti banget masalah kopi gitu. Yang saya tahu Mmm, biasanya kopi itu cuma diseduh Kang Ilham ya, mmm, kopi saset gitu ya. kan, kopi hitam kan, taunya gitu kan. Ya. Nyebut brand nih maaf ya. Nah, ternyata yang, banyak orang nilai tentang dunia F&B itu, banyaknya pandangannya, sedikit negatif di dunia kopi itu, Mmm, karena, identik dengan, penampilan yang agak berbeda sih dari profesi-profesi lainnya. Contohnya barista banyaknya kan pakai piercing, pakai tato, iyalah mungkin atau lebih bebas lah ya. lebih bebas lah, rambutnya digimana-gimanain. Cuman, bagi saya pribadi itu nggak menjadi satu hal yang diharuskan di dunia F&B sendiri gitu Kak Ilham. Karena yang paling penting itu di skill-nya Kak Ilham, Ya, di sepakat skill sepakat. dan pengetahuannya tentang kopi itu sendiri. Mungkin identik juga dengan pelayanan ya? Betul sekali Kang Ilham, betul sekali. Karena di dunia F&B itu kita selain menjual produk, kita juga menjual, apa ya, bisa disebut kenyamanan, Mmm, pelayanan, eee buat customer yang datang gitu. ya. Gitu sih Kang Ilham. Berarti secara tidak langsung untuk saat ini bisa lah ya buat kopi secara racikan Oh sendiri? bisa, tapi saya masih belajar Kang ya. Jujur, karena gimana Kang Ilham ya, kalau di kopi itu sangat kompleks Kang Ilham. Mmm, Kita nggak bisa belajar hanya 1 tahun atau 2 tahun, bahkan banyak yang sudah 6 tahun, 7 tahun pun, mereka masih pada belajar untuk, iya iya. ngulik. Karena kopi sendiri di Indonesia itu banyak macam jenis dan karakternya beda-beda banget, Mmm, sangat bervarian. Entah lebih dari 100 varian atau, macam biji kopi walaupun itu misalkan, jenisnya sama gitu, entah itu robusta, arabica. Kan kalau misalkan di biji kopi itu ada 4 macam sebenarnya, liberica, salsa, robusta, sama arabica. Cuman yang, eee, seringnya dipakai di Indonesia itu cuma 2, robusta atau mmm, arabica atau enggak di blend. yang mungkin yang lebih terjual mungkin ya? Lebih terjual dan Tapi banyak kalau di banyak jenis yang konsumsi. tadi ada selain dari Ada aja arabica? ada aja, ada salsa sama liberica. Cuman jarang gitu atau Itu jarang gimana? kalau di kita, Oh, jarang dipakai. Itu karena, buat komoditinya sendiri, mmm, di Indonesia sendiri banyaknya cocoknya dipakainya nanamnya buat yang arabica atau robusta. oh gitu. Mulai dari ketinggian, kontur tanah, atau segi apapun gitu, Iya iya. gitu kayaknya. Berarti kualitas kopi itu tergantung pada cara menanam, geografis dan juga mungkin racikannya ya? Nah ini menarik Kang Ilham. Jadi, kopi itu kita belajar bukan hanya sekedar, hanya bisa menyeduh atau membuat Mmm, espresso atau membuat, ya, kopi filter, tapi yang sangat, diharuskan bagi seorang barista itu sebenarnya, barista itu harus tahu, eee, dari awal penanaman justru ya.
begitu penanaman, begitu pasca panen, begitu proses dari green beans ke sudah di-roasting itu bagaimana prosesnya, banyak macam prosesnya, ada natural, honey, Hmm. ada full wash, ada semi wash, dan berbagai macam. Saya juga masih belajar banyak ya tentang penanaman pasca panen karena butuh waktu yang lumayan lama buat belajar di situ Kang Ilham. Karena, sensorik lidah itu sangat, Sensitif ya? iya sensitif di dunia kopi, karena menentukan bagaimana kita tahu karakter si biji kopi itu. Kenapa macam-macam kopi bisa ada yang rasa flavor-nya ada yang nangka, aftertaste-nya ada yang stroberi, ada yang durian, padahal dalam prosesnya sendiri pun, proses roasting-nya sendiri pun tidak melibatkan, buah-buah tersebut, tapi bisa ada aftertaste atau flavor dari buah tersebut, begitu Kang Ilham. Menarik, soalnya di Indonesia sendiri kan bagian daripada negara yang menghasilkan kopi terbesar di Betul Asia betul Tenggara kan betul, ya? setuju banget Kang Ilham, betul. Selain daripada itu jadi bagian daripada ekspor impor kan, Betul. setahu saya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan dari kopi itu sendiri, kira-kira, eee, ada nggak ya, satu kopi gitu, Ya. yang memang menjadi salah satu ciri khas di Indonesia gitu? Ciri khas Indonesia itu yang salah satunya yang sudah terkenal itu kopi Puntang Kang Ilham. Kopi Puntang berarti daerah Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten kan ya? Bandung justru itu. Daerah Mmm. Kabupaten Bandung itu sendiri, banyak mendominasi, pemakaian biji-biji kopi sampai keluar kota, keluar provinsi juga, bahkan bisa sampai ke luar negeri Luar Kang negeri? Ilham. Oh, keren Yang juga ya ya. iya, yang paling favorit itu yang saya tahu yang sudah melalang buana lah istilahnya di Mmm. Indonesia kopi Puntang. Karena punya karakter dan ciri khas tersendiri yang kebanyakan, brand-brand lain atau misalkan dari biji kopi lain nggak ada di kopi Puntang, Mmm. itu sih kayaknya. Kalau waktu berprofesi sebagai barista berarti ya Iya namanya ya? iya. Barista, dulu, sempat ikut serta dalam distribusi kopi dan sebagainya nggak atau bagaimana Kalau untuk distribusi dulu tuh? paling saya, lebih ke nyari beans ya, nyari beans ke roastery-roastery terdekat aja sih buat Vendor buat gitu atau? iya, Oh. jadi kita nyari brand, nyari roastery, Heeh. buat kita beli bijinya buat kita gunain di kafe kita gitu Kak. Gitu sih kalau misalkan untuk distribusi, Secara langsung? secara langsung atau misalkan kita yang jual bijinya, Mhm. kita enggak sih. Jadi kadang kita cari roastery yang misalkan dia, ngebebasin kita buat nge-branding sendiri, nah itu baru kita bisa gunain. Kayak misalkan kita beli Oh. biji kopinya aja, Iya iya. tanpa label, tanpa apapun kita bisa labelin sendiri, Mhm. gitu. Untuk, legalitasnya kita ngikut ke roastery tersebut. Berarti harga dari satuan atau biji dan sebagainya itu berbeda-beda? Berbeda-beda Kak, Banyak varian ya? banyak varian, tergantung dari roaster-nya sendiri, terus tergantung dari biji kopinya sendiri sih, Mmm. gitu. Tapi saya dengar tadi sempat disinggung kan Iya terkait kopi Puntang tuh, iya, katanya menjadi salah satu kopi yang menjadi apa ya, istilahnya tuh dicari-carilah oleh oke oke, bangsa-bangsa luar gitu. oke oke. Menurut sepengetahuan Kang Wadira bagaimana tuh terkait kualitas dari kopi Puntang itu? Kalau menurut saya ya, karena kopi itu kembali lagi ya tergantung bagaimana cara, seorang yang mengolah atau yang me-roasting kopi itu sendiri Mmm. untuk menciptakan satu biji kopi yang sangat berkualitas, yang banyak diminati di lidah-lidah, orang lokal ataupun luar negeri gitu. Karena kopi itu kompleks Kang Ilham, bisa, dari satu biji yang sama, misalkan di-roasting oleh 2 orang yang berbeda, walaupun mesinnya sama, suhunya sama, semuanya sama, tapi kalau misalkan dari teknik orang itu, pengalaman orang itu sendiri berbeda, pasti nanti yang dihasilkan bakal berbeda juga. Oh, Jadi kopi itu tidak ada standar umumnya Kang Ilham sebenarnya, tidak ada, SOP seperti apa ya? SOP globalnya gitu. Lebih Ya, lebih ke, eee, itu apa ya, lebih dari ciri khas sendiri-sendiri, punya ciri khas tersendiri dari yang memprosesnya. berarti seorang barista itu dituntut harus punya intuisi ya terhadap rasa Intuisi dan sensorik tentunya Kang Ilham, sensorik. itu Wah, sih. bener sih gagas Itu. sekali. Dulu Kang Ilham, barista itu dikenal, eee, elegan dan satu profesi yang Mhm. wah dan bikin orang tuh banyak segan. Kenapa? Karena, beliau-beliau yang sudah senior di bidang kopi itu, mereka belajar kopi bukan sekedar hanya belajar meracik meracik biji atau meracik Oh. menyeduh atau hanya menggabungkan, susu dengan kopi, tapi mereka belajar betul-betul dari karakter biji kopinya sendiri, proses Oh. pengolahannya, pasca panennya, sampai me-roasting-nya, sampai dia tahu
si biji kopi ini enaknya dibuat minuman seperti apa itu mereka sudah tahu, tuh. Tapi untuk, di zaman-zaman sekarang era-era setelah masa Covid ya, muncul kopi susu kekinian itu kayaknya kan. Yap. Itu bukan merusak ya, jadi apa, citra barista itu tidak sewah atau semewah dulu gitu. Karena sekarang itu kafe-kafe lebih banyaknya menyediakannya kopi susu, racikan, flavor, pakai sirup, pakai ini, pakai itu. Oh. Jadi lebih lebih simpel sebetulnya ya untuk sekarang itu. Mungkin lebih bahasa sekarang mah di-mix ya? Lebih kekinian sih di Oke. sini. Jadi mereka, kurang paham betul teknik mulai dari, menggiling beans-nya sendiri, dari grind size, terus settingan grinder, terus sampai ke mesin espresso. Mereka hanya, banyaknya, saya tidak men-judge semua ya, cuman dari banyaknya mereka itu hanya paham, sekedar bisa saja mengoperasikan mesin-mesin tersebut Oh, iya. dan jadi hasilnya espresso, gitu. Makanya kenapa jarang banget yang, expert di barista sendiri kalau misalkan ditanya ini bijinya dari mana, karakternya bagaimana, Mhm. pasti mereka bilangnya kurang tahu atau bagaimana begitu sih. Berarti untuk sekarang saat ini Kang Wandira sendiri, mencoba mengekspresikan, ya mungkin potensi ya yang Betul betul, dimiliki betul Kang betul. Wandira itu terhadap profesi yang saat ini ingin dibangun, Betul salah betul, satunya membuat usaha. betul sekali Kang, ini Coba nyambung nih ya, diceritakan ini nyambung ya. gitu pengalaman dari Sebenarnya awal. ya, jadi sebenarnya gini Kang Ilham, dari ini bisnis ini sebenarnya dari, beberapa tahun belakang sih, dari 2024 saya pengennya tuh. 2024. Cuman kalau untuk mulainya mungkin saya baru bisa sekarang-sekarang, karena Mmm, satu, eee, lumayan butuh modal utama sih kalau iya. misalkan kita mau membangun satu brand, terutama di bidang kopi, karena Mhm. kita membutuhkan, perangkat kerasnya nih Kang Ilham. Peralatan-peralatannya mulai Aset dari ya? iya, mesin kopinya, grindernya, dan peralatan lainnya lah untuk menunjang kita memproduksi sebuah, istilahkanlah kopi susu atau kan, Produk ya, produk produk dari minuman lah ya, kopi ya? ya produk dari kopi tersebut. Bisa saja kita, main di franchise ataupun ngambil brand orang, bayar, tapi di sana kita nggak bisa berekspresi lebih jauh. Jadi kita nggak bisa melebihi aturan apa yang sudah ada dari si franchise tersebut. Jadi kita nggak akan Oh, bisa berkembang banget kan. iya. Makanya pelan-pelan ngerintis bisnis sendiri itu supaya kita bisa lebih explore, lebih apa ya, lebih luas aja gitu jangkauan kita buat buat bikin banyak menu, terus kita bikin racikan-racikan baru, rasa baru. Itu entah itu input dari customer sendiri yang datang ke kita ataupun, dari isi pikiran kita, dari isi hati kita gitu. Karena kopi itu satu ekspresi yang keluar, yang muncul dari rasa sama pikiran kita sendiri kayaknya sebetulnya. Kita lagi mood nih bikin espresso atau bikin apapun, rasanya pasti sesuai dan enak gitu. Tapi kadang Mmm, kalau misalkan kita lagi, kalut ataupun kita lagi bad mood gelisah, ya. pasti ngaruh banget itu kerasa Kang Ilham. Iya sih pasti, Sengaruh itu Kang iya Ilham, pasti. sengaruh itu sengaruh itu. Apalagi mungkin citra rasa kopinya kurang mungkin ya, Betul itu betul. pasti nambah. Bahkan nambah nambah bad mood tuh Kang Ilham ya. Gitu sih. Iya iya. Iya. Kalau untuk brand Kang Mandira itu sendiri apa sih namanya kira-kira? Brand Boleh saya di-spill nggak? itu boleh banget dong. Jadi brand saya itu namanya Cesta, Kang Ilham, Cesta Cesta, Coffee. Cesta itu saya lupa lagi berasal dari bahasa mana, tapi yang artinya itu perjalanan menuju satu kemajuan. satu Satu kemajuan. kemajuan, Wah, betul. ini kan menarik juga ya dari Iya, namanya juga kan tadi. betul Dia betul. menyampaikan apa sih tadi, Cesta tuh? Perjalanan menuju satu kemajuan. Perjalanan Menuju menuju satu kemajuan. satu kemajuan. Iya, Wah, menarik sekali ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya selain daripada Kang Wandira merintis usaha gitu iya, ya, iya, berwirausaha khususnya di bidang kopi, iya. berarti kan secara tidak langsung ada kebermanfaatan yang bisa disalurkan kepada konsumen atau pelanggan. Betul Salah satunya kan sekali. rasa. Betul Ya, sekali rasa. berarti secara tidak langsung kopi itu mempertahankan rasa. Betul Kak Ilham. Jadi konsistensi di, satu produk minuman itu sangat Mhm, berpengaruh dari, eee, rame atau larisnya, satu brand gitu Kak satu Ilham. brand. Karena kalau misalkan orang, atau customer sudah tahu rasa dan enak, pasti dia bakal balik lagi buat, repeat order ke kita. Gitu. Oh, Walaupun lokasi kita kata orang kurang strategis lah, atau misalkan kurang enak lah, ataupun tampilan outlet kita belum semewah, store-store coffee shop pada umumnya gitu ya. yang Tapi kalau gede misalnya ya, iya yang gede-gede gitu. startup lah. Tapi kalau misalkan
mereka udah pada pada tahu soal rasa dan cocok di lidah mereka, pasti mereka bakal balik lagi. Mmm, Nah, itulah yang tadi saya sebutkan ya di sebelumnya, karena, kita itu butuh input dari customer, butuh butuh kritikan, butuh iya saranan, yang betul betul mereka sepakat. suka sekarang yang lebih enaknya digimanakan. Jadi sebenarnya lebih customize ya. Jadi kalau misalkan barista itu lebih lebih ke, "Mangga gitu, silakan Kak mau dibikinnya." Kayak gimana. Karena kebanyakan customer itu banyak request ya, Ilham. Kalau misalnya request umum ya kayak less sugar, less ice, atau tambah gula atau tanpa gula sama sekali itu basic ya. Tapi banyak yang request-nya, "Kak saya mau kopinya dibikin, clean atau dibikin bold, dibikin lebih pahit atau dibikin lebih ringan," kayak gitu-gitu. Itu yang sebenarnya jadi bekal utama buat seorang barista sih. Jadi mengerti dan tahu cara mengeksekusi, si biji kopi tersebut. Oh itu artinya berarti Kang Wandira sekarang merintis brand sendiri ya? Salah Betul. satunya selain daripada bebas untuk berpikir, di satu sisi mungkin punya ciri khas khusus lah dari perihal rasa Betul, kopinya ya? betul sekali Kang ya, betul. Karena memang kalau misalkan kita masih bekerja secara tidak langsung, keuntungan yang diraih itu bukan atas dasar ke kita juga Betul kan ya? betul. Jadi lebih banyak impact keuntungannya buat tempat kerja, bukan buat kita. Iya iya, Itu, tapi saya tidak apa ya, tidak men-judge itu ya? men-judge, tempat kerja saya sendiri, tapi justru di situ juga saya banyak belajar. Mmm, Mulai dari saya merasakan secara hal-hal tidak baru ya, langsung secara juga tidak ya? langsung saya memakai memakai peralatan-peralatan yang expert gitu, Mmm, yang lumayanlah harganya, yang saya bisa bisa apa, bisa belajar banyak di sana gitu. Mulai dari saya bertemu orang baru juga itu salah satu privilege yang sangat mahal menurut saya Kak Ilham, bertemu customer yang expert di bidang kopi, mereka mengerti dan suka bagaimana cara meminum mereka, cara menikmati mereka gitu Kak Ilham. Nah disitulah terbangun relasi baru Kak Ilham. oh, Jadi di mana kita, lepas dari satu pekerjaan pun, kita tidak putus kontak Kak Ilham dengan customer-customer yang dia sudah langganan, karena banyak nih yang gini Kak Ilham, customer tuh, ada yang datang ke coffee shop, di saat saya tidak ada, dia menanyakan, saya gitu. Saya pengennya dibikinin sama si Kakak itu soalnya enak. Nah itu ya Kang Ilham yang mahal, dan itu tuh jadi salah satu aset kita Kang Ilham. Salah satu aset yang, nggak semua orang atau nggak semua barista bisa dapetin gitu. Mau itu dari baristanya, mau dari segi pelayanannya, dari cara kita, apa ya, melayani customer, mulai dari beliau datang, mhm. sampai kita lagi ngeracik minuman, sampai kita asik ngobrolnya. Itu yang bikin mereka nyaman dan balik lagi, gitu sih. Kalau dari Cesta Kopi sendiri itu tadi kan dimulai tahun 2024 ya? Iya harusnya Harusnya? harusnya. Cuman kita baru mulai di bulan-bulan ini, di Oktober awal. Oh Oktober. berarti sekitar 3 bulan? 3 bulan, baru masih muda Kak ya. Masih muda. Iya Tapi begitu. kalau dari segi pelanggan, konsumen itu target pasar Nah itu gimana tuh kalau target kira-kira pasar berbicara sih, itu? kalau berbicara target pasar ya Kak Ilham ya, kita, targetnya menengah ke atas bisa, menengah ke bawah bisa, karena yang kita jual di sini adalah, kembali lagi Kak Ilham, dari rasa Kak Ilham. Itu rasa yang berbeda dari jenis kopi susu lainnya gitu, brand lainnya. Bahkan ada beberapa pelanggan kita yang dari zaman kita kerja, sampai ngikut untuk pre-order ke kopi kita. Sampai dia repeat beberapa kali, Wah, dan bilang ya, maaf ya bukan ngebanggain diri kayak beliau beliau bilang kan, ini bisa saingannya sama brand itu tuh, brand-brand brand itu ternama tuh, ya? brand ini iya gitu. Karena
kita banyak belajar banget gitu. Selain kita juga bikin kopi, kita Mhm, juga suka ngopi. Nah, itu yang sebenarnya, jadi salah satu apa ya, bukan keharusan ya, apa ya, istilahnya, biar kita tuh tahu gitu, kopi sesuka orang kayak gimana sih, yang disukain banyak orang tuh sampai disukain banyak orang, sampai dia repeat terus, kita harus nyobain. Mungkin kita harus lebih dari dia, entah, itu strateginya bagaimana, entah kita main di harga, tapi kalau rasa dan kualitas pasti kita mempertahankan yang, eee, sudah di tahap premium gitu. Mulai dari penggunaan komposisinya sendiri kita mmm. pakai bahan premium semua Kang, ya, fresh meal-nya langsung, kopinya fresh espresso semuanya. Wah, lega sekali Mau tuh. flavor-nya juga gitu kan, kita pakai pakai flavor sirup-sirup yang lumayan lah gitu. Karena kita mempertahankan itu Kang Ilham, itu yang Mmm, mahal. Jadi kita Cesta sendiri itu lebih mempertahankan ke kualitas, tapi juga tidak memundurkan kuantitasnya Kang. Dan dengan harga yang sepadan mungkin ya? sepadan menurut saya nggak terlalu kemahalan sih buat harga segitu ya. Tapi dengan rasa racikan kafe-kafe ternama itu sangat jarang mereka temuin gitu Kang Dan ya. siap bersaing intinya ya? Itu Siap tentunya, bersaing dengan itu kualitas, tentunya. juga yang paling penting adalah dengan harga. Betul Cocok betul. di kantong ya. Betul. Betul Kang ya, harusnya sih saya bawa ininya sendiri ya Iya sini. ya harusnya sih, tapi next Boleh, time lah. di next ya, Iya di di next next ini time, ya. boleh nanti. Boleh, seperti itu sih Kang Ilham untuk rencana ke depannya. Paling untuk, sistem transaksi kita sendiri, di sekarang-sekarang kita masih sistem PO Kang Ilham. Jadi Oke, kita order gitu belum ya? buka offline store. Mmm, Nah, untuk rencana ke depannya yang ingin saya bangun itu offline store-nya mobile Kang Ilham. Jadi mobile. kita pakai pakai kendaraan Menarik tuh. tuh, Kayak mohon maaf, kayak kopi keliling gitu ya? betul betul Oh, kita mobile. Jadi kita pakai mobil mhm gitu, mhm. mobil, semua peralatannya di mobil, nanti kita, untuk customer-nya sendiri, tempat duduknya kita pakai yang, apa ya disebutnya ya, yang bisa dibawa ke mana aja gitu, bisa bisa enak, kita bisa buka spot di pinggir jalan, bisa buka spot di taman kota, Ya fleksibel intinya ya? fleksibel lah, intinya Fleksibel fleksibel intinya ya? gitu. Cuman kita bakal dijadwal gitu, misalkan untuk 1 minggu ini kita di mana, 1 minggu ini kita di mana, tapi nggak jauh-jauh banget Kayak sih. studi tour atau ya? Betul, karena, Seru juga tuh sambil main sambil sambil main jualan sambil kan? jualan, betul. Karena, mungkin berangkat dari sini ya, potensi saya sendiri, Mhm, pengalaman background saya sendiri, expert-nya bukan expert ya, mungkin banyaknya di bidang kopi, dan pelayanan saya itu paling suka ngelayanin dan membuat sesuatu buat customer gitu, apalagi kalau misalkan sambil komunikasi gitu, iya. itu yang saya suka banget, yang saya branding sendiri dari zaman kerja sih. Tapi sepakat Kang Mandira, Ya, saya pernah dengar juga gitu ya, dari beberapa khususnya dari dosen saya tuh Kang iya, Indra, gini, profesi yang menarik itu adalah profesi sesuai dengan hobi kita. betul, betul sekali Kang Hilal, betul. Kadang kala kan kalau terpaksa untuk bekerja bukan bidang kita, Bukan passion-nya lah ya. gimana tuh hati tuh kan ya, Iya, rasa berat dan lain ada sebagainya. paksaan gitu lah ya, Heeh, gitu. Tapi kan kalau sesuai dengan hobi, potensi kita, kita tuh walaupun mau keadaannya seperti apa ya tetap kita kita jalani aja. kan ya. Betul sekali, betul betul banget. Setuju banget sih Kang Ilham buat statement itu ya. Karena apa ya, kalau kita ngejalanin sesuatu yang emang kita, nggak sreg dengan satu tersebut atau bukan passion kita, bukan hobi kita, kadang, Ya, awalnya itu yang susah Kang Ilham. Mental awalnya itu yang susah dibangun. Tapi kalau misalkan itu sesuai dengan hobi dan, apa ya, kesukaan kita dari awal, itu apapun yang terjadi di depan bakal terus dihajar. bener bener Kang Ilham, sepakat sekali setuju. tuh. Tapi balik lagi ke perihal Cesta Kopi tuh, Ya, yang menarik itu kan tadi persoalan kualitas dan harga, dan oke bagaimana cara memasarkan produknya itu oke dengan mobile gitu kan, oke transportasi kayak keliling gitu kan. oke. Ada gak kira-kira, 3 bulan ini bukan sebelum ya, sesudah merintis gitu ya, Oke, tantangan gitu dari, entah itu dari pelanggan, pelayanan, atau bahkan rusaknya kualitas dan oke sebagainya, ada gak oke. kira-kira Kang Mandira? Ada aja sih ya tantangannya mulai dari kemarin tuh, saya ngalamin, satu hal yang lumayan sensitif sih Mmm, karena biji kopi yang biasa kita pakai, salah satu brand ini kualitasnya agak turun dari biasanya nih Kang Ilham. Itu sangat mmm, PR banget soalnya buat kita ya. Mulai dari ngeraciknya, mulai dari nyimbangin rasanya supaya nggak jauh sama dari awal gitu. Itu iya, sih yang tricky banget gitu ya. Cuman itu nggak jadi satu hal yang bikin kita nyerah sih. Cuman
lebih bikin kita ngelatih kita buat terus muter otak gimana caranya dari biji kopi yang kualitasnya demikian, kita bisa bikin rasa yang tetap sama dan enak dan masuk di pelanggan kita. Ternyata, ya kita berhasil gitu ya, karena kita terus nyoba beberapa kali, istilahnya bukan kali beras ya, beberapa kali bikin, mulai terus nyobain kita sampai habis setengah setengah box, fresh milk Kak Ilham. Untuk bahan Iya experience itu, iya untuk bahan percobaan. experience, iya. Karena kita itu buat bakar dan buat, percobaan itu nggak main-main karena kita nggak mau sampai pelanggan kita mundur cuma gara-gara hal tersebut ya. Apalagi ini kan perihal rasa ya, yang Betul dirasakan betul, langsung itu oleh sangat sensitif, konsumen gitu itu kan, sangat sensitif banget. sensitif banget. Selain daripada itu kan berbicara kopi itu kita lihat, sektor-sektor bisnis yang ada khususnya di Kabupaten Bandung ini kan Betul, sudah banyak, betul Kang Mandira. sekali, betul. Nah, tadi saya tuh sempat, tertarik gitu dari segi cesta kopi terkait mobile seperti itu tuh, Betul target pasar atau apa sih, pemasarannya gitu. Nah, yang betul. ingin saya tanyakan Kang Mandira, kira-kira dari banyaknya kopi-kopi di Kabupaten Bandung khususnya gitu ya, bagaimana nih, eee, Cesta Kopi bisa menghadirkan dengan sesuatu yang, "Wah, saya ingin ke sini nih." Kira-kira bagaimana tuh? Oke, yang lebih menariknya itu kita, apa ya, karena orang Bandung itu sukanya nongkrong Kang Ilham ya, Mmm, nongkrong yang nggak ngafe-ngafe banget gitu kan, nggak yang ngebosenin iya sih. view-nya, mau bawa dari tempat view, Bener betul nggak? bener Betul. bener. Karena, orang-orang daerah Bandung itu sekarang ngejarnya itu bukan hanya sekedar dari rasa atau misalkan dari menu makannya, minumannya sendiri. Karena untuk menu minuman atau makanan itu umum sih Kang Ilham, di coffee shop itu lebih umum dan lebih, apa ya, kayak global gitu. Itu Mmm, juga sebenarnya, cuman beda nama sama beda, bahan bakunya aja sih. Karena oh, iya iya. itu, untuk sekarang itu yang dikejar sama mereka itu space kayaknya lah. View ya, Space, tempat view, kenyamanan ya mungkin kan, space, view, sama internet kayaknya lah. internet. Oh, WiFi gratis ya, Oke, itu bener. betul. Kan banyak juga kebetulan dulu waktu pas sempet sebelum, sarjana gitu Kang Iya Mandira, saya iya iya. juga kalau buat skripsi suka di kafe-kafe tuh. Oke. Dan yang Pas ya. paling penting itu bukan perihal kita beli kopi rasanya seperti apa, tapi yang Iya, penting satu ada internet, nyaman 2 nyaman tempatnya nyaman, gitu kan. colokan ya. Ada Gitu terminal gitu. kan, heeh. Itu yang bakal bakal ya insyaallah bakal saya kemas di bisnis saya nanti. Mulai dari WiFi sendiri bakal ada, mulai Mmm, dari colokan sendiri pasti bakal ada, walaupun kita mobile tempatnya dan, nggak netap di satu tempat gitu. Jadi lebih fleksibel, tempat duduknya pun lebih ke anak tongkrongan banget iya gitu iya. Kak, karena kita suka nongkrong juga gitu. Gitu sih. Untuk menarik ya, untuk menariknya pasti itu sih senjata utama, dari beberapa coffee shop itu pasti internet kayaknya yang dicari. Wah, ini strategi yang unik sekali Iya, Kang Mandira. Kalau andai saja goal bukan andai saja, saya yakin harus goals sih lah, harus sih, harus goal sih. harus. Enak, jadi kalau misalkan nanti ke depan, next time bisa diskusi lagi tentang dialog ngabdi, bisa kan tuh di Boleh di tempat tempat nanti mobile ya, oke, Kang siap. Mandira tuh di Siap kopi Kang El, Cesta Kopi kan? pasti sih nanti saya undang lah buat Siap nasinya ya. siap, aman aman Siap, aman. oke oke. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Kang Mandira, Ya, Cesta Kopi ini kan memang mungkin masih terbilang tergolong baru, tapi sebentar. kira-kira menurut Kang Mandira itu sendiri atau rencana ke depan ada gak Cesta Kopi ini menghadirkan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat? Oke, kalau buat hal itu kita pasti ya, kalau, ke depannya kita setelah, melewati masa-masa rintisan, mulai sebenarnya dari sekarang pun kita udah mulai menyisihkan ya dari penghasilan kita sendiri, entah itu buat, apa, masyarakatnya, dari sisi masyarakatnya kita menyisihkan dari penghasilan kita sendiri, sedikitnya, yang kita keluarkan untuk membantu membantu masyarakat yang mungkin ya, kekurangan dari segi penghasilan atau, makanan, dari siapa pun lah kita bantu sedikit-sedikit sebenarnya dari sekarang. Cuman yang saya rencanakan nanti kalau misalkan amin ya, amin Cesta Cesta udah Pasti semaju pasti itu ya, pasti. semaju itu pasti saya akan rutinkan yang namanya Jumat Berkah Kang Ilham. Wah, Nanti mantap. nanti saya pasti, entah itu di setiap masjid, masjid manapun random, nanti saya kirimkan satu produk yang berupa tester minuman kopi atau sama satu cemilan gitu, buat dibagikan. Terus ke acara-acara pengajian ataupun misalnya kita ngadain acara khusus buat bener-bener ngasih sumbangan buat Ya kegiatan kegiatan spiritual lah kemasyarakatan ya, lah, iya, kemasyarakatan gitu. kemasyarakatan gitulah.
Itu sih yang saya rencanakan cita-citanya gitu. Gitu. Mudah-mudahan sih tercapai ya. Amin amin Kang Ilham, karena, Cesa sendiri kita nggak mentok di jualan aja Kang Ilham sebenarnya, nggak mentok di kita jualan mobile kayak gitu. Kita juga banyak, produk lain Kang Ilham, mulai dari itu paket wedding, Mmm, untuk hampers juga kita iya, punya gitu, karena, produk-produk tersebut yang banyak sekarang, viral atau bukan viral ya, banyak yang yang lebih dibutuhkan pasar lah diminati ya. pasar lah. Kita ngikutin yang lebih banyak diminati pasar, tanpa mengikuti kata viral. Yap, Karena kadang viral itu nggak tenggelam nentu kan. iya, nggak nentu bakal panjang, Iya, kadang benar-benar kadang sepakat kurang sih. dari setahun aja udah hilang gitu Ya, kan, sepakat sepakat. gitu sih. Yang paling penting itu kan bagaimana konsumen itu tetap, merasakan pelayanan kita, Betul rasa akan kualitas produk kita betul gitu kan, betul. sehingga mereka itu tertarik, terbawa emosional dan psikologisnya itu, brand ini nih yang Iya ingin saya iya, betul dapetin nih, itu kan. betul betul Ya betul. siapa tahu kan ke Iya, depan, Cesta Kopi ada investor amin banget terbaik sih gitu itu, amin kan, banget ya. atau mungkin saya juga bisa ikut lah. Amin 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 Kak, Mudah-mudahan pastilah. ya. Kita collab aja ya. Iya, benar Boleh benar. boleh boleh. Mudah-mudahan ke depan, Boleh, apa ya, bukan hanya sekedar obrolan saja, tapi betul ke depan kita harus berupaya untuk selalu berupaya, mungkin juga memaksimalkan, dampak terbaik kita betul terhadap lingkungan masyarakat betul gitu. Kang Ilham, betul. Nah, tadi nyambung lagi pertanyaan yang sama, masih yang sama Kang Ya. Mandira. Untuk, kebermanfaatan pada lingkungan sekitar, ada gak atau rencana dari Cesta Kopi itu bekerja sama dengan petani-petani lokal? Itu sih saya sangat setuju Kang Ilham. Hmm, Itu mulai sebenarnya masuk juga dari ke perencanaan kita untuk ke depannya, karena kita juga nanti rencananya bukan hanya sekedar jualan minuman dalam bentuk minuman, tapi kita juga jual dalam bentuk beans Kang Ilham. beans. Beans itu apa? Beans yang masih bentuk biji Kang Ilham, tapi yang sudah Oh. di-roasting. Oh, Nah ya dari jadi serbuk gitu? bukan, kalau, jadi masih bentuk bijinya, Bentuk biji biji? kopinya. Jadi yang sudah di-roasting itu yang sudah dipanggang Ya, dari green beans, jadi mhm. siap siap untuk dieksekusi, kayak siap digiling, siap diolah gitu. Gitu bentukannya masih biji, Prosesnya gitu. panjang juga ya kopi Lumayan itu? kayaknya, lumayan panjang banget sih menurut saya ya. Ada yang butuh beberapa minggu, ada butuh beberapa Mhm. bulan kan untuk masaknya gitu. Ya, Gitu. Jadi kita pasti bakal 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 nanti, nyari atau bahkan bahkan bakal libatin petani-petani lokal mmm, yang khususnya di daerah Kabupaten Bandung sendiri ya Kak Ilham, karena banyaknya di Kabupaten Bandung bener justru, bener sih. ya. Untuk brand beans kopi kita sendiri nantinya. Gitu. Jadi walaupun kita nge-roasting-nya masih maklum nih ke orang ya, karena kita Mmm, belum punya roastery sendiri, iya. karena lumayan sih Kak Ilham kalau buat roastery itu sendiri, mesinnya saja bisa sampai angka 1. Waduh, hem Iya, itu tuh kapasitas berapa kilo ya? Mungkin nggak terlalu besar juga ya. Itu sih bisa muat jadi berapa produk tuh? Iya, di saset atau kalau kita sih paling cup itu? jualnya paling kita yang 500 gram, 200 gram memang untuk seduhan di rumah sih khususnya. Jadi kalau misalkan Mmm, buat dijual lagi dia buat punya brand kopi paling nanti custom, sistemnya oh misalkan pakainya custom. per kiloan ke Iya kita. iya iya. Iya, nanti untuk dari satu pack itu sendiri, 1 kilo misalkan bisa jadi berapa berapa apa, berapa cup atau Berapa botol cup ya? minum ada Heeh, ya, gitu biasanya itu mesinnya. tergantung dari keperluan minuman itu sendiri Kang Ilham. Dan target pasar Target dari pasarnya. perusahaannya ya? Betul betul. Jadi kita nggak bisa nentuin, ini bisa cukup untuk berapa cup, ini bisa untuk berapa cup, tapi umumnya dari 1 kilo aja itu bisa, lebih dari 100 cup sih kalau 100 misalkan. cup, wah Bisa 1 lebih kilo itu? di 1 kilo. Gila 100 cup ya? Iya, Cukup lumayan banyak juga lumayan ya? banyak jadi kan kalau misalnya di proses bikin espresso itu Kang Ilham, eee, kita pakainya 20 gram Mmm, biji kopinya, di-green jadi bubuk itu, jadi bubuk. terus dihasilin espresso itu kita bisa, hasilin jadi espressonya itu di 40 gram, 40 mili sih ya. 40 mili. Jadi bisa di satu minuman itu kita bisa gunain 20 mili, jadi bisa 2. Ataupun tergantung keperluan jenis minumannya sendiri Kang Ilham justru itu. Jadi bisa kita pakainya 30 mili, bisa pakainya 20 mili, bisa pakainya full 40 mili. Oh, Double shoot disebutnya ya. Jadi tergantung, eee, apa ya, custom pesanan tersendirilah gitu, yang dibutuhkannya gitu. tapi dari tadi yang menyampaikan terkait petani lokal, Ya. kopi gitu ya. Kalau menurut pandangan Kang Wandira sendiri, petani kopi itu sejahtera nggak kira-kira? Aduh, ini agak riskan ya. Karena jujur saya di tahun 2023 itu ya, Mhm. pernah pernah main sih ke daerah,
Lawang Muncang, Ciwidey, terus ke Pangalengan, Pangalengan, terus saya juga sempat main ke daerah Bandung Barat tuh. Bandung Barat, Ya Cipada namanya KBB ya. berarti. Iya KBB. Cipada itu namanya Bukit Senyum atau apa ya. Saya pernah main gitu karena kebanyakan kayak jenis petani atau pekebun gitu selain di biji kopi pun sendiri, banyak yang istilahnya apa ya, dianjuk gitu ya bahasa Sundanya ya. Jadi dibayarnya Oh. per ada tenor gitu ya. Dibayar oleh si pembelinya sendiri. Per berapa hari baru dibayar gitu. Jadi nggak Nggak secara langsung. langsung. Iya, begitu. Tapi perihal harganya tuh gimana? Nah, itu pilihan harganya justru yang sangat neken buat ke petani sendiri sih sebenarnya Tuh. Kak. Karena Jadi kan modal jadi seorang petani betul, lumayan ya. betul sekali makan. Kadang ada yang gak dimodalin pupuk, gak dimodalin apa, mereka urus sendiri tapi harga anjlok gitu. Tapi pas mereka jual keluar sama si istilahnya apa ya, calo lah gitu ya, harganya bisa lebih Tengkulak ya. ya tengkulak lah. Itu mereka nge-up harganya gak kira-kira lah gitu. Jadi yang kerasa sama petani kita sendiri itu kecil sih kayak menurut saya ya, nggak terlalu besar banget. Tapi di satu sisi juga Kang Wandira, selain daripada perihal harga gitu Ya. ya, yang mungkin terbilang cukup tidak manusiawi mungkin. Iya iya. Tapi kita lihat juga persaingan pasar untuk petani itu sangat sulit sekali. Sekarang kan kalau Betul. tidak ada tengkulak mau jual kemana? Betul, itu yang Langsung ke pasar kan belum tentu itu yang jadi PR ini kan kayaknya. ya. Itu yang jadi Ini menjadi PR. PR bersama-sama, Itu bukan yang hanya jadi PR bersama. pemerintah, bukan hanya organisasi masyarakat, Betul. melainkan kita semua yang harusnya Betul. menghadirkan gitu kan, Betul. win-win solution begitu. Bukan hanya soal individunya aja Iya kayaknya lagi betul, ya. sepakat. Jadi emang harus dicari solusi yang satu kita nggak saling ngerugiin gitu. Dari segi penjualan, mulai dari petani, mulai dari ke tempat roastery-nya, mulai dari kita nanti sampai ke finish customer gitu Iya. kan. Nggak ada kata ngerugiin lah. Itu sangat PR sekali sih buat kita ya. Mungkin untuk solusinya ya sebenarnya kuncinya di tengkulaknya sendiri ya mungkin ya. Tapi ya semua tengkulak rata-rata ya bati yang dikejarnya kan gitu Iya. kan. Kita nggak tahu mereka untungnya berapa, ini berapa, yang penting dapetnya sekian, mereka nggak tahu untung dari si tengkulaknya sebenarnya berapa. Gitu sih kayak. Bahkan petaninya juga dapat harga dan dapat keuntungan tidak seberapa gitu ya. Betul. Bahkan pernah sih saya juga ngobrol dengan beberapa petani di daerah ujung selatan. Ya. Tapi bukan di bidang kopi, Ya. bidang perkebunan gitulah. Ya. Ya, seperti sayur-sayur dan sebagainya. Ya. Kadang setelah menjual justru tidak balik modal. Betul ya. Yang menjadi permasalahan itu tidak balik modal. Iya itu. Kalau misalkan balik modal tapi gak ada untung mah gak apa-apa. Ini gak balik modal. Iya. Malah rugi. Jadi nombok ya, nombok. Karena mereka kan ngeluarin pupuk sendiri, ngurus setiap hari kan itu perlu modal banget. Benar. Gitu. Yang harga pupuknya sendiri itu ya lumayan lah ya. Walaupun sekarang kayak udah ada kartu tani buat dapat pupuk subsidi kayak gitu, cuman prosesnya itu loh yang belum bisa fleksibel seutuhnya gitu nggak. Kadang kan petani di kita itu nggak sepenuhnya ngerti dengan modernisasi yang ada gitu kan. Jadi bimbingan sama pendampingan dari pemerintah sendiri itu sangat penting banget gitu buat para petani ini. Untuk apa? Untuk melindungi mereka sendiri dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah, yang mereka ngakalin, manfaatin petani doang gitu buat keuntungan mereka sendiri. Gitu sih Kang Ilham. Berarti secara tidak langsung kopi ini bukan hanya sekedar harga dari baristanya, tapi justru menjadi hal yang krusial salah satunya di petani ya. Betul. Kenapa? Itulah yang menjadi sebab barista-barista terdahulu itu sangat dipandang segan karena mereka hatam betul. Sampai mereka merhatiin proses awalnya. Betul. Karena mereka sangat menghargai setiap prosesnya gitu nggak ya. Karena mereka ngeraciknya nggak asal, mereka tahu prosesnya, mereka tahu di balik layar petani seperti apa menanamnya. Itu yang mereka lakuin kan. Jadi sampai menciptakan pandangan orang tuh terhadap barista tuh ya tapi tetap dihormatin gitu. Karena mereka belajarnya nggak main-main gitu. Iya sih. Oke mungkin itu terakhir nih. Oke boleh. Menutup ya. Lebih ke pesan sih. Pesan untuk para pemuda, mungkin orang-orang yang saat ini baru lulus dan lain sebagainya. Oke.
Apakah terkait berwirausaha dan lain sebagainya pesan dari Kang Wandira terkait potensial yang dimiliki oleh seorang Oke, pemuda itu oke. seharusnya dimanfaatkan oleh dirinya sendiri untuk menciptakan, ruang pekerjaan sendiri. Betul Nah, betul. satu pesan dari Kang Wandira untuk pemuda khususnya di Kabupaten Bandung, Oke. gimana tuh Oke, ini kira-kira? pesan buat diri saya Atau seluruh sendiri juga ya, Indonesia? termasuk saya juga ya, Iya, karena saya juga mungkin saya masih juga. iya, intinya jangan jangan takut buat coba hal yang kita sebenarnya udah ada potensi di hal tersebut Benar. gitu. Walaupun kita belum ada basic sama sekali, jangan pernah malu buat bertanya dan merapat ke orang-orang yang expert di bidang tersebut gitu, Ngayal. Jangan malu, harus berani. Itu sih intinya, modal utamanya itu sih. Apalagi kalau buat kita yang ngerintisnya benar-benar ngerintis banget gitu ya, Bukan dari nol tapi dari minus ya. dari minus lah, bahkan kita gak punya modal sama sekali, ya kita harus, yang modal utamanya itu berani dulu sih kayaknya. Berani dulu ya? Berani dulu, Oke. berani dulu. Berani memulai. Berani mulai, kalau Itu misalkan menjadi solusi. lebih baik gagal karena saat kita sedang memulai daripada gagal kita tidak memulai sama sekali. Karena pemuda itu justru bagian daripada experience. Betul, betul. Pengalaman, percobaan ya. Masa transisi sih Yap, ya. betul. Karena bagaimanapun bangsa yang besar itu kan menurut Soekarno tuh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Tapi Betul. kalau misalkan kita sebagai pemuda, generasi muda yang menjadi salah satu tombak ujung kemajuan negeri ini, Ya. kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, Betul. kapan gitu kan Betul. negeri ini Dan bisa siapa maju. juga yang memulai Benar, kan, betul benar. kan. Nah, untuk sih. itu ini dari Sultan Syahrir. Ya. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak dimenangkan. Setuju. Saya Ilham Nugraha dan rekan saya Kang Wandira dari Cesta Kopi dan Ekspedisi Vegetasi Langit. See you the next video dan ikuti dialog ngabdi di Instagram Utaranesia. Siap. Kang Ilham, terima kasih banyak. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you